Pesawat tempur KF-21 Boramae sedang menunjukkan kemampuan dan keunggulannya di ajang ADEX 2025, pameran dirgantara internasional di Korea Selatan. Para penggemar pesawat tempur, ini dia surganya. Langit Seoul pagi itu bergetar, suara afterburner jet tempur bergema seperti orkestra kekuatan udara. Bendera dari berbagai negara melambai, kamera berkilat, dan semua mata tertuju pada satu peristiwa. ADX 2025, pameran dirgantara terbesar Korea Selatan resmi dimulai. Nah, acara ini bukan sekadar pameran pesawat tempur biasa, teman-teman. Ini adalah panggung unjuk gigi kebanggaan Korea Selatan. Dan bintang utamanya, ya siapa lagi kalau bukan KF-21 Boramae, jet tempur generasi 4,5 yang jadi buah bibir dunia aviasi militer. Jet yang satu ini bukan cuma tampil gagah di landasan, tapi ia melakukan manuver yang bikin banyak orang ternganga. Bayangkan, dari putaran tajam, roll cepat, hingga aksi mendadak yang bikin jantung penonton hampir copot. Pesawat dengan nomor ekor 005, varian Block 1, benar-benar menunjukkan bahwa Korea Selatan bukan lagi pemain pinggiran dalam industri pertahanan udara global. Padahal kalau kita mundur beberapa tahun ke belakang, Korea itu dulunya lebih dikenal sebagai pembeli alutsista, bukan pembuat. Tapi sekarang, wah, mereka bukan cuma berdiri sejajar, bahkan mulai menantang negara-negara besar. Nah, yang menarik, di balik semua kesuksesan ini, ada andil besar dari Indonesia. Ya betul, sejak tahun 2016, Indonesia sudah ikut nyemplung ke proyek pengembangan KF-21 ini, jauh sebelum satu pun prototipe pesawat ini muncul ke publik. Kita bisa bilang, Indonesia adalah partner strategis sejak awal. Tapi tentu, jalan menuju langit tak selalu mulus. Hubungan antara Kemhan RI dan DAPA, Lembaga Pertahanan Korea, sempat memanas. Masalahnya klasik, soal uang. Indonesia baru sempat membayar sekitar 400 miliar won saja, padahal kontribusinya awalnya ditetapkan mencapai 1,6 triliun won. Belum lagi sempat muncul isu yang bikin dahi berkerut, dugaan kebocoran tata pesawat oleh teknisi Indonesia di Korea. Wah, ini sempat bikin suasana kayak drama Korea, tapi versi militer. Tapi akhirnya, kebenaran bicara. Pengadilan Distrik Seoul memutuskan bahwa tidak ada pencurian data apapun. Dan dari situ, hubungan kedua negara mulai membaik. Puncaknya saat pameran Indo Defense 2024, kedua pihak sepakat berdamai dan menandatangani rekonsiliasi besar. Dalam kesepakatan baru itu, kontribusi Indonesia dikurangi jadi 600 miliar won saja dengan sistem pembayaran yang lebih fleksibel. Bahkan bisa lewat barter komoditas. Bayangkan, mungkin nanti yang dibarter itu bukan jet dengan beras ya. Tapi tetap saja, skema ini unik banget dalam dunia kerjasama militer modern. Dan efek dari kerjasama ini ternyata luar biasa. Berkat peran Indonesia, pamor KF-21 makin melejit dan negara-negara lain mulai melilik serius. Contohnya, Uni Emirat Arab dalam bahasa Inggris disebut AUE. Bayangkan adegannya, Kepala Staf Angkatan Udara Korea Selatan terbang bareng Wakil Menteri Pertahanan AUE, Ibrahim Nasser Mohammed Al-Alawi. Yang satu duduk di FA-50, yang satu lagi duduk di kursi belakang KF-21 Boramae. Terbang bareng di langit Gyeongsang Selatan dan itu bukan cuma sekedar test flight, tapi juga test of trust, yaitu tanda minat serius AUE terhadap pesawat ini. Dan pengaruh Indonesia pun terasa sampai ke benua lain, bahkan ke Kanada. Media Amerika 1945.com menyebut KF-21 sebagai The Cheap F-35 alias versi lebih hemat dari jet tempur legendaris buatan Amerika Serikat. Bukan cuma murah, tapi juga ada transfer teknologi yang jadi nilai plus besar buat negara-negara yang ingin mandiri dalam industri dirgantara. Jadi, bayangkan, dari Asia Timur, kerjasama dua negara, Korea dan Indonesia, kini bergema sampai ke Timur Tengah dan Amerika Utara. Semua karena satu pesawat KF-21 Boramae, simbol ambisi, teknologi, dan kolaborasi lintas bangsa. Dan disinilah kita bisa lihat sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Proyek KF-21 Boramae bukan cuma soal pesawat tempur, tapi juga tentang bagaimana dua negara bisa saling percaya, saling belajar, dan saling menguatkan. Indonesia mungkin belum punya industri dirantara sebesar Amerika atau Eropa, tapi kita punya keberanian untuk terlibat.
Kita ikut dari awal saat masih banyak yang meragukan dan tetap bertahan bahkan ketika situasinya rumit. Itu tandanya bangsa ini nggak takut untuk terbang tinggi. Meski kadang bahan bakarnya sedikit, yang penting semangatnya penuh oktan. Korea Selatan pun sadar, tanpa dukungan Indonesia, jalan menuju pasar global tidak akan semulus runway Bandara Incheon. Karena kehadiran Indonesia di proyek ini bukan cuma simbol kerjasama, tapi juga tiket kepercayaan bagi negara lain. Kalau Indonesia aja percaya, masa negara lain nggak penasaran? Lihat aja efeknya, dari UAE yang mulai melilik serius, sampai Kanada yang kepikiran beli versi hemat F-35. Semua ini menunjukkan KF-21 bukan lagi sekadar pesawat. Ia sudah jadi ikon diplomasi terbang, membawa bendera dua bangsa di sayapnya. Dan yang paling penting, ini adalah pengingat buat kita semua. Masa depan teknologi, masa depan kemandirian pertahanan, itu tidak datang dari menunggu, tapi dari berani mengambil peran, walau kecil, di panggung besar dunia. Jadi, kalau suatu hari kamu melihat KF-21 Boramae melintas di udara dengan gagahnya, ingatlah, di balik sayap itu ada keringat, mimpi, dan tekad anak bangsa yang ikut menulis sejarahnya. Dan siapa tahu, beberapa tahun ke depan, yang duduk di kokpitnya bukan lagi pilot Korea, tapi pilot Indonesia. Karena kalau mimpi aja bisa terbang, apalagi kita yang punya sayap semanyat. Karena sejatinya teman-teman, dunia aviasi itu bukan cuma soal mesin dan teknologi, tapi juga tentang mimpi, kerja keras, dan kolaborasi antar manusia. Dari para insinyur yang begadang di ruang desain, teknisi yang bermandikan keringat di hanggar, hingga pilot yang mempertaruhkan nyawa di langit demi satu hal, kemajuan bangsanya. Dan kalau bicara soal kemajuan, Indonesia sekarang sudah berada di jalur yang benar. Kita punya PT Dirgantara Indonesia yang makin aktif dalam proyek internasional, punya generasi muda yang jago riset dan desain, dan yang paling penting, kita mulai dipercaya dunia. Ingat, kepercayaan itu nggak bisa dibeli, tapi harus dibuktikan. Dan lewat proyek KF-21 Boramae, Indonesia membuktikan bahwa kita bukan cuma pembeli senjata, tapi juga pembangun masa depan teknologi pertahanan. Bahkan, Korea Selatan sendiri mulai menganggap Indonesia bukan cuma mitra, tapi saudara seperjuangan. Dua negara yang dulunya sama-sama berjuang membangun industri dari nol, kini berdiri sejajar, siap menatap langit masa depan. Coba bayangkan, beberapa tahun lagi, KF-21 Boramae sudah diproduksi massal. Indonesia mungkin ikut merakit komponennya di Bandung, dan pilot kita terbang di atasnya sambil berkata dalam hati, akhirnya, kita nggak cuma jadi penonton, kita jadi bagian dari sejarah. Itu bukan mimpi kosong teman-teman, karena yang dulunya dianggap mustahil, kini mulai nyata. Dulu kita cuma bisa lihat jet-jet tempur asing di pameran, sekarang kita ikut bikin. Dan siapa tahu, 10 atau 20 tahun ke depan, bukan cuma KF-21 yang punya label Made with Indonesia, tapi juga jet generasi kelima, bahkan keenam, hasil karya anak bangsa yang hari ini mungkin masih duduk di bangku sekolah, tapi mimpinya sudah terbang tinggi di langit Nusantara. Roket, buku, dan semangat. Jadi buat semua yang menonton, entah kamu penggemar aviasi, pemerhati militer, atau cuma penikmat surah afterburner, ingatlah, masa depan industri pertahanan kita nggak akan lahir dari keraguan, tapi dari keyakinan dan kerja nyata. Karena di dunia penerbangan, cuma ada dua pilihan, diam di darat atau terbang menembus awan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.